Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Brilian Tita Gayatri dari kelas 6B Prodi Akuntansi dengan NIM 223209045. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia. Pembahasan yang pertama adalah struktur etika Institut Akuntan Indonesia. Tujuan profesi akuntan adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapainya, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, antara lain yang pertama, kredibilitas. Kredibilitas adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh akuntan dapat dipercaya dan diandalkan. Hal ini sangat penting karena laporan keuangan dan informasi akuntansi digunakan oleh banyak pihak untuk pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua adalah profesionalisme. Profesionalisme adalah kebutuhan agar akuntan menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan yang mencerminkan standar profesi yang tinggi. Hal ini mencakup etika kerja, tanggung jawab, dan komitmen untuk menjalankan tugas secara objektif, jujur, dan sesuai aturan. Yang ketiga adalah kualitas jasa. Kualitas jasa adalah kebutuhan untuk memberikan layanan yang bermutu tinggi sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku. Hal ini mencerminkan kemampuan, pengetahuan, dan ketelitian akuntan dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir adalah kepercayaan. Kepercayaan merupakan kebutuhan untuk membangun dan mempertahankan keyakinan dari klien, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya terhadap akuntan. Kepercayaan ini muncul dari sikap jujur, menjaga kerahasiaan, serta bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Pembahasan yang kedua adalah prinsip etika Institut Akuntan Indonesia. Saat ini, Kode Etik Institut Akuntan Indonesia yang telah disahkan pada Kongres Institut Akuntan Indonesia ke-8 tahun 1998 terdiri atas 8 prinsip, yaitu yang pertama, tanggung jawab profesi. Akuntan harus menjaga kehormatan profesi dan bertanggung jawab atas setiap tindakan profesionalnya. Yang kedua, kepentingan publik. Akuntan wajib mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau klien. Yang ketiga, integritas. Akuntan harus bersikap jujur dan menjunjung tinggi nilai moral dalam setiap pekerjaannya. Yang keempat, objektivitas. Akuntan harus bebas dari konflik kepentingan dan tidak memihak dalam membuat penilaian profesional. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan harus memiliki kemampuan yang memadai dan bekerja dengan cermat sesuai standar profesi. Yang keenam, kerahasiaan. Akuntan harus menjaga informasi klien dan tidak mengungkapkannya tanpa izin atau kewajiban hukum. Yang ketujuh, perilaku profesional. Akuntan harus berperilaku sesuai norma, etika, dan tidak melakukan tindakan yang mencerminkan profesinya. Dan yang terakhir, standar teknis. Akuntan harus menjalankan tugas sesuai dengan standar teknis dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah kasus pada PT Bank Tabungan Negara. Pada kasus ini,
Terdapat 3 dugaan yang terjadi, antara lain yang pertama, dugaan pemalasan laporan keuangan atau window dressing. BTN diduga melakukan manipulasi laporan keuangan pada tahun 2018 untuk menyembunyikan kredit macet kepada PT Batam Aslan Marina atau BIM. Piutang kredit PT BIM dikategorikan sebagai lancar meskipun seharusnya diklasifikasikan sebagai tidak lancar. Yang kedua, penyalahgunaan kredit modal kerja. Pada tahun 2014, BTN menyalurkan kredit sebesar 100 miliar kepada PT BIM yang ternyata tidak digunakan sesuai perjanjian. Dana tersebut dialihkan untuk membayar utang kepada direktur dan komisaris PT BIM. Tambahan kredit sebesar 200 miliar pada tahun 2015 juga diberikan tanpa uji tuntas yang memadai dan kembali berujung gagal bayar. Dan yang terakhir, pengalihan cesi yang bermasalah. Untuk menghindari kerugian dan memperindah laporan keuangan, BTN mengalihkan hak tagih atau cesi atas kredit macet PT BIM ke PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA. Namun, pembelian cesi oleh PT PPA justru dibiayai dengan kredit dari BTN sendiri dan piutang yang dijual tidak memiliki jaminan yang sah serta dilakukan saat PT BIM dalam kondisi pailit. Selanjutnya adalah pembahasan kasus. Apabila kasus ini ditinjau dari sudut pandang kode etik profesi akuntan Indonesia, tindakan atau kelalaian yang terjadi dalam kasus ini berpotensi melanggar beberapa prinsip utama, antara lain yang pertama, tanggung jawab profesi. Akuntan serta manajemen perusahaan tidak melaporkan kondisi keuangan secara jujur dan tidak menunjukkan keberaniannya untuk menolak terlibat dalam penyajian laporan keuangan yang menyesatkan. Hal ini mencoreng integritas profesi akuntan sebagai penjaga kebenaran informasi keuangan. Selanjutnya, kepentingan publik. Sebagai BUMN yang mengelola data publik, BTN seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat dan negara. Namun, tindakan manipulatif dalam pelaporan keuangan justru merugikan investor, nasabah, dan negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, integritas. Adanya dugaan tindakan window dressing terhadap laporan keuangan pada tahun 2018, BTN menyajikan piutang kredit yang bermasalah dari PT Batam Island Marina sebagai kredit lancar yang sebenarnya adalah kredit macet. Selanjutnya, objektivitas. Keputusan-keputusan keuangan dan pelaporan tampaknya dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau ketekanan manajerial, bukan berdasarkan fakta dan data objektif. Selanjutnya, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Proses pemberian kredit tanpa uji tuntas yang memadai menunjukkan tidak adanya prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas profesionalnya sesuai standar perbankan yang berlaku. Selanjutnya, kerahasiaan. Kebocoran informasi oleh serikat pekerja kepada DPR justru mencerminkan whistleblowing yang secara etis dibenarkan dalam rangka mengungkap ketidakberesan asalkan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, perilaku profesional. BTN tetap menyatakan bahwa proses penyaluran kredit dan pengalian piutang telah sesuai dengan ketentuan, meskipun ada bukti pelanggaran serius terhadap prinsip keuangan dan etika bisnis. Akuntan dan auditor seharusnya bersikap lebih terbuka terhadap kebenaran substansial. Dan yang terakhir, standar teknis. Prinsip standar teknis dilanggar dengan tidak diterapkannya standar akuntansi dan audit secara benar.
Materi yang saya sampaikan sebelumnya bersumber dari buku Etika Bisnis dan Profesi, Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, edisi revisi, karya dari Surisno Agus dan Aicenik Ardana, dan diterbitkan oleh penerbit Salimba 4. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.